Pasukan perlawanan melakukan balas dendam terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang telah menyerang Rafah beberapa waktu lalu. Dalam operasi balasannya, pasukan perlawanan menembaki pos komando Karam Abu Salem pada Minggu 5 Mei 2024. Imbas serangan tersebut, tercatat ada sekitar 15 tentara yang tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, pasukannya diberondong serangan saat berada di pos komando Karam Abu Salem. Imbas serangan tersebut, Zionis mengakui 3 tentaranya tewas. Selain itu, 12 tentara lain yang tergabung dalam Batalion 931 juga dilaporkan kritis seusai ditembus peluru pasukan perlawanan. 2 tentara yang terbunuh itu tercatat sebagai pasukan dari Batalion Syakit di bawah Brigade Gifati. Sedangkan tentara ketiga yang tewas bertempur dengan Batalion 931 di bawah Brigade Nahal. Menurut sumber dari perlawanan, pertemuan yang menjadi sasaran tersebut bertanggung jawab atas agresi terhadap kota-kota di Rafah dan termasuk militer Israel serta perwira Shin Bet. Preman bernama Kamiso yang menantang duel pengacara Kamarudin Simanjuntak di Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata bukan orang sembarangan. Pria bertato berusia 49 tahun itu diketahui sebagai residivis yang pernah menembak polisi. Personal polisi dari Polsek Medan Barat, Aibtu Robin, diketahui pernah menjadi korban kejahatannya. Kamiso juga merupakan pecatan Polri. Ia disebut pernah bertugas sebagai polisi sebelum akhirnya dipecat. Setelah itu ia merintis karir di jalur ormas sebelum akhirnya bisa meraih posisi sebagai wakil ketua sebuah ormas di daerah tersebut. Berbekal semua predikat di atas, tampaknya nyali Kamiso menjadi berlipat ganda. Hingga akhirnya ia melakukan pembacokan terhadap seorang warga di Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Korban adalah Rahman Tua, seorang warga Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi yang disampaikan polisi, Rahman Tua dipacok Kamiso diduga karena permasalahan lahan. Akibatnya, tangan sebelah kiri korban nyaris putus ditebas parang oleh pelaku. Hal ini bermula ketika tersangka hendak menggali lubang, diduga untuk mendirikan pagar di lahan garapan yang sudah dikuasai pihak lain. Kemudian korban yang tidak terima hingga terjadi keributan sampai pembacokan. Akibat ulah Kamiso, warga di sekitar lokasi pembacokan meradang. Mereka marah dan sempat memblokir jalan dengan cara membakar ban sebagai bentuk protes. Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan AKP Japri Simamora mengatakan insiden Kamarudin versus Kamiso ini bermula ketika sang pengacara datang untuk melihat apakah Kamiso sudah ditangkap atau belum. Setibanya di Polsek Percut, Kamarudin malah mengintervensi polisi karena melihat Kamiso tidak diborgol. AKP Japri mengklaim Kamiso sudah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Saat itu Kamiso disebut akan menandatangani berkas sehingga akan sulit jika diborgol. Sedangkan Kamiso juga cacat, bahkan untuk berjalan membutuhkan tongkat. Masih menurut AKP Japri, Kamarudin Simanjuntak datang ke kantor polisi bukan sebagai kuasa hukum korban. Namun jelasnya, Kamarudin Simanjuntak diizinkan melihat tersangka untuk membuat masyarakat tenang dan tidak lagi memblokir jalan. Motif suami bunuh istrinya memakai batang sikat gigi di Karimun, Kepulauan Riau mulai terungkap pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelaku bernama Iwan, 23 tahun, nekat menghabisi nyawa istrinya, Risma Famawati, 18 tahun, karena sakit hati terhadap mertuanya yang sudah lama dipendam. Iwan mengaku kerap cekcok dengan korban, serta ibu mertuanya disebut selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Iwan mengatakan selama 4 tahun berumah tangga dengan Risma, ia kerap bertengkar. Sebagai suami, Iwan merasa tidak pernah dihormati oleh korban.
Dikatakan oleh Iwan, setiap pulang kerja Risma tidak pernah masak dan pelaku selalu makan sendiri. Saat Iwan meminta Risma untuk masak atau mengurus pekerjaan rumah, korban disebut kerap melawan dan mengatakan bahwa ia bukan pembantu di rumah tersebut. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, pelaku menyebutkan bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan menduga bahwa sang istri selingkuh dengan laki-laki lain. Pelaku mengaku ia pernah memergoki istrinya berhubungan layaknya suami istri dengan pria lain. Di rumah mereka, korban juga disebutnya pernah melakukan panggilan video dengan pria lain. Sakit hati yang telah dipendam lama oleh pelaku itu pun diluapkan dengan cara yang salah, hingga membuat istrinya meregang nyawa di tangannya sendiri. Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI merilis hasil survei elektabilitas nama yang diprediksi akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Ponorogo 2024. Dalam rilisnya yang dilakukan di warung Kopi Wakoka pada Senin 6 Mei 2024, Direktur ARCI Baihaqi Siraj memaparkan hasil survei yang dilakukan olehnya pada tanggal 23 hingga 29 April 2024. Ia menuturkan, saat ini masyarakat masih mengatakan puas dengan kinerja incumbent Sugiri Sancoko. Dalam slide yang dipaparkan, mereka diketahui menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling, di mana ada 1.200 responden yang dilakukan sampling. Rentang usia responden bermacam-macam. Gen Z atau usia kurang dari 25 tahun sekitar 15,7%. Lalu milenial 26 sampai 50 tahun sekitar 36,3%. Gen X 41 sampai 56 tahun sekitar 29,4% dan boomer usia lebih dari 50 tahun sebanyak 18,6%. Dalam survei itu ada 5 nama yang disodorkan, yakni incumbent Sugiri Sancoko, lalu Lisdiarita, Supriyanto, Ibnu Multazam, dan Ipong Muhlisoni. Hasilnya dari survei tersebut yang tertinggi adalah Sugiri Sancoko, di mana pria yang akrab disapa Kang Giri tersebut mendapatkan hasil survei sebanyak 56,2%. Menyusul di peringkat kedua ada Supriyanto yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra sebesar 13,6%. Lalu Ibnu Multazam selaku Ketua DPC PKB Ponorogo sebanyak 11,9%. Kemudian mantan Bupati Ponorogo, Ipong Muhlisoni, mencapai 10,1%. Disusul Wakil Bupati saat ini, Lisdiarita, sebesar 4,7%. Terakhir, yang belum menentukan pilihan, sebanyak 4,5%. Baihaqi menjelaskan, kemungkinan hasil tersebut keluar karena calon lain belum menampakkan diri ke permukaan. Ia menduga bisa jadi hasil akan berbeda ketika sudah ada calon lain yang mulai muncul. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Direktur ARCI Baihaqi Siraj. Begini, kebetulan kami melakukan survei di tanggal 23 sampai tanggal 29 April kemarin. Memang pada saat ini masyarakat masih mengatakan lebih banyak mengatakan puas terhadap kinerja Sugiri Sancoko. Kemudian yang kedua secara elektabilitas, karena yang lain kayaknya masih belum ada yang running, maka yang tertinggi saat ini adalah di Sugiri Sancoko sebagai bupati saat ini. Ada di angka, kalau ada 5 kandidat, maka Sugiri Sancoko ada di angka 56,3. Kemudian tatkala ada 2 kandidat head to head dengan Ipong Muhlison, maka Sugiri Sancoko ada di angka 59,2%. Untuk berapa responden, Pak? Kami melakukan survei itu ada di 1.200 responden di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan populasi yang ada. Kami menggunakan populasi terhadap DPT kemarin di 2024 yang pemilihan legislatif dan presiden kemarin. Rentan usia. Di mana? Rentan usia yang disurvei. Rentan usia kami tergantung dari apa itu namanya yang tadi kami sampaikan.
ada beberapa mulai dari 17 sampai 25 ada di angka 15% sekian, kemudian di angka 26 sampai 25 ada di angka 36, kemudian di angka 40 sampai sekian persen ada di angka 38%. Jadi ada semua ada populasi di dalam responden ini kami ambil dari beberapa usia, termasuk dari unsur antara perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Saya tidak mengatakan Pak Ipong turun dan saya tidak mengatakan Pak Ipong naik, Pak Giri naik. Yang ini masyarakat mungkin masih melihat bahwasannya Pak Ipong masih belum running. Apakah Pak Ipong mau mencalonkan bupati atau tidak? Ini kan masih belum kelihatan. Sehingga tatkala kami menanyakan tentang kepada masyarakat, siapa bupati yang akan Anda pilih, maka lebih banyak menjawab Sugiri Sancoko. Ratusan pedagang dari sejumlah pasar di Kabupaten Trenggalek menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan retribusi pasar pada Senin 6 Mei 2024. Mereka adalah pedagang dari Pasar Burung, Pasar Basah, Pasar Kampak, Pasar Gandusari, Pasar Dongko, Pasar Bendorejo, Kecamatan Ponggalan, Pasar Kamulan, Kecamatan Durenan, Pasar Durenan, Pasar Karangan, Pasar Tugu, Pasar Sore, Pasar Kios Bunga, dan lainnya. Para pedagang berkumpul di Pasar Burung Trenggalek, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Kelurahan Surodakan, yang kemudian berjalan kaki menuju Pasar Pon, Jalan Panglima Sudirman, lalu menuju alun-alun Trenggalek dan berunjuk rasa di depan Pendopo Manggala Praja Nugraha. Selama unjuk rasa, pedagang menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah menolak kenaikan retribusi pasar hingga 400%. Seorang pengunjuk rasa bernama Kamali menyampaikan kenaikan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek yang sangat memberatkan pedagang. Pedagang merasa tidak mampu untuk membayar besaran pajak retribusi yang naik signifikan. Kamali juga mengatakan, setelah dihitung kenaikan retribusi hampir 400% atau sekitar 380-an%. Menurutnya, saat ini kondisi pasar tidak seramai dulu dan salah satu penyebabnya adalah serangan loka pasar atau marketplace. Dalam unjuk rasa tersebut, pedagang berkomitmen untuk tidak akan membayar retribusi jika besarannya tidak diturunkan. Berikut kita simak wawancaranya dengan PLT Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Nata Negara, dan pedagang Pasar Sebo, Kecamatan Watulimo, Sumarno. Minta untuk retribusi pajak pasar itu diturunkan karena tahun 24 ini ya kan dinaikkan sampai 400 sekian, 400% sekian, kurang sekian. Jadi yang awalnya itu membayar cuma sebulan sekitar 1 juta sekian, akhirnya hampir 3 juta. Jadi untuk pedagang-pedagang semua itu menjerit. Karena apa? Karena kan Pasar Sebo juga diserang oleh pasar-pasar modern. Ada Alfamart, ada Indomaret, gitu. Terus diserang oleh pasar online. Apalagi kita kalau ditambahi dengan itu kenaikan pajak yang nggak masuk akal. Dan sebenarnya itu sebelumnya ini juga sudah, Pak, sudah ngomong-ngomong sama dinasnya. Katanya sudah didok bupati, sudah didok DPR, tapi kan dia itu kan mengambil keputusan itu kan cuma sebelah, tidak ngajak ngomong sama pedagang. Ya, akhirnya pedagang kan yang menjerit. Kalau tidak di ACC, sampai kapanpun tidak akan mau membayar retribusi. Kalau memang pasar mau ditutup, silakan tutup, nggak apa-apa. Tapi pemerintah harus tahu fungsi pasar untuk apa, harus tahu. Kalau ditutup ini risikonya kan dia sendiri. Sekarang untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati mau magang itu berusuhan ke pasar. Tapi setelah jadi kan tidak ada solusinya. Solusinya apa? Pajak dinaikkan seenaknya aja. Kalau naik 30% oke-oke aja, atau mungkin 40% oke aja. Naiknya itu loh, hampir 400%. Melejit. Solusi yang terbaik, terutama untuk para pedagang yang ada di pasar-pasar Kabupaten Trenggalek. Jadi ada 12 tahun tidak ada perubahan tarif retribusi di Kabupaten Trenggalek. Mungkin karena hal ini masyarakat setelah sekian puluh tahun menggunakan tarif lama, dan ketika ada penyesuaian tarif sedikit ada gejolak lah, kira-kira seperti itu. Waktu menaikkan apa tidak ada diskusi dengan pasar? Ada, harusnya ada. Jadi memang sudah ada diskusikan apa, karena ketika kita merancang sebuah perda, mencahkan sebuah perda itu pasti dilakukan dengan wakil-wakilnya, dengan DPRD, dengan perwakilan dari para pedagang pasar. Bisa jadi juga
mungkin sosialisasi yang kami lakukan itu masih kurang maksimal, sehingga terjadi aksi pada siang hari ini. Sopir truk tangki pengangkut gas yang menabrak motor berpenumpang satu keluarga hingga tewas seluruhnya ternyata berkendara dalam kondisi mabuk. Hal itu diutarakan oleh Kasat Lantas Polres Bojonegoro, AKP Anjar Rahmat Putra. Dalam pemeriksaannya, supir truk bernama Sutrisno itu mengakui berkendara dalam kondisi mabuk. AKP Anjar mengatakan pada Senin 6 Mei 2024 pagi, supir berkendara di bawah pengaruh alkohol. Ia meneruskan, pihaknya juga menemukan barang bukti miras jenis arak yang dibawa supir truk asal desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tersebut. Untuk memastikan, pihaknya juga melakukan cek urin terhadap sang supir dan hasilnya positif mengkonsumsi miras. Disampaikan AKP Anjar bahwa truk sempat oleng, kemudian keluar badan jalan dan menabrak pohon, lalu masuk jalur lagi hingga akhirnya menabrak pemotor. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahitno menyebut pihaknya masih menyelidiki perkara kecelakaan lalu lintas ini dan belum menetapkan Sutrisno sebagai tersangka. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu 4 Mei 2024 petang. Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan satu truk tangki pengangkut gas dengan nopol AD8330IG yang dikemudikan oleh Sutrisno dan motor Kawasaki Ninja bernopol B6342BE yang ditumpangi satu keluarga. Satu keluarga yang menumpangi motor sport tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak, masing-masing bernama Sumbito 38 tahun, Tuti Yani 39 tahun, dan Arjuna Ozi Anindito 8 tahun. Akibat kecelakaan ini, keluarga kecil asal desa Cangakan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi ini tewas seluruhnya di lokasi kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.